yang masuk. Itu bisa dikenakan pidana, Bang, yang kalau kayak gitu. Itu Ya, itu sampai diperlihatkan dia datang ke rumahnya sampai di ini. Ya namanya juga agama misi. Makanya itu aku bilang, saudara-saudara Islam, ya, ayo kita bentengi akidah kita, kuatkan kita punya keimanan. Jangan karena segala sesuatu perkara diiming-imingi apa, ini, itu. Jadi mau gitu loh. Karena apa? Harta yang kita dapatkan itu hanyalah titipan. Itu loh. Allah kapan saja bisa mengambilnya. Jadi jangan menjadikan segala sesuatu itu bagi kamu itu ketika kamu butuh, kamu menghalalkannya. Enggak. Hati-hati loh. Ketika kamu mati dalam keadaan kafir, ya udah neraka jahanam, tempatmu yang kekal. Ya, maksud saya gini, Bang. Ada orang-orang yang berkapasitas lah masuk ke koma yang seperti itu gitu. Nah, Karena Bang, yang rata-rata yang Bang, masuk ke koma seperti itu orang-orang awam. Saya udah 2 kali diturunkan di situ, 2 kali turunkan di situ 2 kali. Oh gitu. Saya ya, suatu kehormatan bagi saya ketika saudara-saudara Muslim menerima saya di room-room seperti ini. Saya tidak ingin begini loh. Kenapa sih Bunda Nora kalau ngomong tuh selalu kasar, selalu begini? Karena begini, Bang. Mereka itu misi mereka tuh sudah sangat apa? Sudah sangat biadab kali, Bang. Masif. Ya, hamilisasi, indomisasi, uangnisasi, ya. Jadi mereka nih bani-bani asu ini tidak bisa. Memang betul dikatakan di situ orang yang tidak berakal, tidak menerima ayat-ayat Al-Qur'an itu sama seperti binatang. Tadi kan sudah dibacakan sama Bang Greg di surat Al-A'raf ayat 179, ya kan Bang Greg? Allah menempatkan manusia-manusia ini yang tidak beriman kepada Allah dengan Rasulnya itu di neraka. Mereka sama seperti binatang loh, Bang. Bahkan lebih dari binatang lagi rendah mereka. Cobalah. Jadi orang-orang kayak begini tuh, kita akan mengucapkan kesantunan ketika mereka santun. Tapi di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka tuh gak ada kesantunan, Bang. Kebencian mereka itu mereka keluarkan kepada Nabi kita. Sementara Nabi kita tidak pernah menzolimi Yesus. Nabi kita tidak pernah menampar Yesus. Jangankan menampar, menceritakan bagaimana Yesus itu tidak pernah. Justru ada dalam suatu riwayat hadis bagaimana ya Nabi Muhammad itu memuliakan, menyanjung Nabi Isa ketika pada waktu itu mereka pernah bertemu dengan bangkai binatang. Apa dikatakan Nabi Isa? Binatang itu, bangkai binatang itu katanya tidak bau. Karena apa? Dia melihat dari indahnya ciptaan Allah. Gitu loh. Itulah akhlaknya Nabi Isa ya. Begitu apa ya? Dikatakan begitu mulia. Yang menghinakan Nabi Isa, menghinakan Yesus itu siapa? Kristeng. Jadi kristeng ini ya, kepada nabi-nabi saja mereka sudah begitu besar hujatan fitnahan mereka kepada Nabi. Apalagi kepada kita. Makanya saya ya, jujur, kalau ada saudara muslim yang mengatakan Nora kalau diskusi kasar, mencerminkan akhlak Islam itu tidak seperti itu, saya tidak peduli. Karena saya kasar kepada siapa? Kepada penghina, penghujat Nabi saya. Di Bible mereka itu mereka sudah menghina, menghujat. Bible mereka saja menghina, menghujat loh. Masa Allah dikatakan beranak? Kebodohan Allah dikatakan di situ. Jadi bagaimana mau santun? Tapi kalau ketemu orang-orang, ya iyalah. Saya santun. Pagi Bu. Pagi Pak. Wih Bu, di kalungnya kok ada salib Bu? Ini kan apa Bu? Nggak ada. Saya biasa aja. Tapi ketika di komal-komal seperti ini, hati-hati mereka. Mereka tidak bisa meluapkan kemarahan, kebencian mereka kepada Islam dengan menghujat Nabi saya. Oh nggak bisa, maaf. Makanya saya lebih bagus naik ke room muslim, ayo diskusi Kristen. Tapi jangan bawa roh anjing. Karena apa? Karena begini Bang, apakah pernah kamu mau masuk ke kandang babi? Kau mau nggak masuk ke kandang anjing? Nggak kan Bang? Mending ke kandang kambing. Wow banget. Iya kan, nggak mau kan Bang? Nah, Abang menyuruh kami masuk ke kandang babi dan anjing. Ya enggak lah. Bagus saya ke seperti ini.
saya hadapi roh-roh anjing. Gitu, Bang. Siap Bunda. Iya, Ya jadi kan, sedikit Bunda. Ya. Ya, jadi Bunda, Bang, jadi kan di Al-Quran sendiri sudah melarang kita untuk duduk sama mereka yang menistakan ayat-ayat Allah, menghina ayat Allah seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 140. Jadi mungkin buat teman-teman Islam Muslim, tolonglah nggak usah lagi gabung di komal-komal yang melakukan penghujatan, melakukan penghinaan. Cukup. Kita banyak komal-komal Islam kok yang bisa kita ambil pelajaran di situ. Terus yang kedua, terkait pertanyaan abang tadi bahwa tidak adakah dari kita yang bisa masuk ke situ. Percuma, Bang. Beberapa teman-teman Islam yang coba masuk ke komal-komal mereka itu selalu kalau bukan dimut ditendang. Seperti Bang Greg ini salah satu ini. Yang kadang mau diskusi mereka ketika Bang Greg ditahu oh ini orang Islam yang paham agama, pasti mereka tendang itu, Bang. Pasti, itu sudah pasti. Nah itu, jadi mungkin ini himbauan ya buat teman-teman Muslim lainnya. Gak usahlah masuk di komal sana. Kita belajar saja di komal-komal ini. Kenapa juga kita ada apologet Islam itu bermain TikTok itu untuk menyebarluaskan supaya tidak mudah dipengaruhi oleh ajaran sebelah. Karena misi mereka sangat jelas. Jadi itu, Bang. Jadi lagi begini ya, Bang Sang, Bang Ical ya, Bang Greg. Begini loh. Mereka ini kan panas. Karena narasi yang kita keluarkan itu berdalil, berdasarkan data. Makanya mereka melakukan penghujatan di rumah mereka sendiri. Nah, kurcaci mereka lah yang masuk ke room kita untuk apa? Untuk menyampaikan aspirasi, luapan kemarahan saudara-saudara mereka di room mereka. Kan begini, kita mau masuk ke room mereka, asalkan mereka bisa berlaku adil. Iya kan? Tidak di-mute, tidak diturunkan. Satu-satu gantian. Saya juga bisa begitu. Nah, tapi bisa nggak mereka begitu? Tidak. Kita sendiri di situ Islam, dinaikkan yang 7 Kristen. Habis. Kita di-mute ketika menjabarkan asik diserang. Nah, begitu. Nah, jadi di sini ayo. Kita meluapkan kita punya kemarahan kita dengan berdasarkan dalil. Menghantam Oten, nggak usah pakai Al-Quran. Nggak usah pakai hadis. Mereka nggak perlu. Mereka nggak butuh. Karena mereka menyerang kita dengan hadis dan Al-Quran. Kita serang dengan Bible mereka. Apa yang mau mereka cari dari Al-Quran kesalahan? No. Apa yang mereka mau cari kesalahan dari hadis? No. Karena apa? Karena mereka tidak tahu bagaimana penilaian tentang hadis. Pembelajaran hadis mereka tidak tahu. Jadi tidak perlu ke room Kristen. Di sini aja. Luapkan emosi kemarahan kita karena hujatan mereka kepada Nabi dengan dalil-dalil, dengan data. Jelas, mereka sendiri kepanasan kok. Gitu. Silakan siapa yang baru masuk. Masih muter-muter. Kita di sini, Bang, cuma bisa jadi kita di sini cuma bisa menghimbau, Bang. Bang Greg ini lagi apa nih? Bang Greg ini lagi kena. Makanya muter terus kan? Iya. Ini mau sampai tapi belum tembus sampai 500 ini loh dari tadi. Aturannya kena sudah terus berapa? Ini mulai macet-macet ini macet-macet. Teman-teman TP Player kencangkan ya, share TP Player ya, kencangkan. Tadi sempat turun keluar aplikasi tadi. Oh. Sempat. Ya. Panas ya? Siap. Yang di bawah panas kayaknya. Panas, Bunda. HP-nya panas. Dikencangkan dulu tap-tapnya dong. HP-nya aman. Ya, udah naik 400 lagi. Iya. Minta tolong ya teman-teman Muslim di bawah. Sampai 500 600 loh. Tolong di tap-tap ya. Ya ini sambil dinaikin, cuman Muslim semua. Hostnya kali tutup kamera host, soalnya panas itu bakal nge-lag juga. 1 menit tutup kamera, terus nanti baru dibuka lagi, dibuka lagi, gitu Yeah. aja nggak apa-apa. Karena begini ya, ini algoritma TikTok ini dibaca ketika ada yang pergerakan open cam. Emang betul itu. Tengok orang yang open cam itu naik langsung daripada yang tidak open cam.
Makanya sebenarnya kalau host lebih bagus sebenarnya open cam, sebenarnya lebih bagus. Kecuali kalau dia ada kegiatan silakan off cam. Kenapa kabur lagi? Oke, ada lagi Bang Sang Pendosa? Cukup Bang. Terima kasih siap. penjelasannya. Oke. Siap Bang. Iya, oke. Al-Majid. Oh, Al-Majid jangan dimasuki. Itu memang sesat itu. Dia sepahaman dengan dokter Iriani ya. Siapa? Majid. Nah, Akun saya diblok sama dia, Bunda. Akun saya semuanya banyak diblok sama dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Dan. Assalamualaikum. Saya mohon maaf ya, saya tadi hanya menanggapi Bunda Waalaikumsalam, Nora. Bang Ferry. Ya. Betul sekali, mereka itu menyerangnya tidak pakai data. Semalam saya lihat ya di komalnya si Bom, pertanyaannya itu sungguh menggelikan. Kamu makhluk atau bukan? Saya bilang kan, iya, saya makhluk, punya nama, iya. Allah kamu, Tuhan kamu siapa? Umat Muslim ditanya begitu otomatis jawabnya Allah dong. Nah berarti Tuhan kamu itu punya nama, berarti Tuhan kamu itu makhluk, muter-muter terus di situ. Nauzubillah. Jadi mereka itu hanya berkosakata, tidak punya data yang bisa emang Quran, nyari kesalahan Al-Quran itu nggak bakalan bisa biar gimana pun gitu. Jadi ya kembali kepada teman-teman Muslim, lebih baik nggak usah lah masuk-masuk kalau begitu, hanya membingungkan. Betul. Lebih baik kita cari ilmu di komal-komal yang tentu bisa buat kita ambil pengalaman, ambil ilmu. Dan kalaupun misalkan komal seperti ini ada oten masuk, melakukan pertanyaan yang aneh-aneh, di sini ada pakarnya untuk menjawab. Jadi di situ kita bisa belajar. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di bawah, saya minta tolong antum semuanya, tolong di follow teman-teman kita yang di atas, para debater di atas, agar mereka bisa open cam juga. Kemudian silakan di tap layar ya teman-temannya. Barakallahu fikum, semoga sehat selalu. Ada si Ferry naik tuh. Oke, kita lanjut. Halo, Ferry Zaid. Ini kayak Islam ini. Assalamualaikum, Bang Ferry. Ini Bang Ical ini yang Bang siapa ya? Bang Ucup ya? Bukan Bunda, Ical Bang. Iya Bunda. Oh beda ya? Beda. Cuman ini saja Bunda, aku punya akun. Namanya suaranya mirip itunya. Makanya saya tadi tanya aja siapa gitu. Suara pasaran kayak Bunda. Bukan berat-beratnya, mirip seperti Bang Ucup. Ical itu hilang Mas. Apa tuh? Ical itu hilang Mas. Ical. Apa itu Ical itu hilang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Farda, selamat sore. Bang Farda. Halo Bang Farda. Boleh sebentar Bang Greg. Oh, silakan Bunda. Aman, silakan tafadhol. Lapar. Aman. Ya Bunda. Halo Bang Farda. Oke, kita turunkan Bang Farda ya, izin. Sebentar, jangan dulu, tadi itu dia buka mute. Monitor Bang Farda, selamat siang. Ya, Bang Farda. Halo. Ya, Muslim apa Kristen? Islam. Ada yang mau disampaikan? Terima kasih atas komentarnya. Ya, kalau tidak ada yang mau disampaikan lagi, kami izin turunkan ya Bang ya. Ya. Ya, terima kasih sudah mampir. Ya Bang, terima kasih Bang. Ya, Bang Herman, monitor, selamat siang. Bang Herman.
Kan orangnya lagi makan ya, makan ikan goreng kayak tuh kan sebelah. Bang Herman monitor, saya turunkan ya Bang Herman ya. Oh, Pak, salah pijit kayaknya. Iya, salah pijit lagi. Jati Harman, Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, ada yang mau disampaikan? Topiknya apa ini topiknya? Ini diskusi lintas agama, Kristen sama Muslim. Abang Muslim apa Kristen? Muslim Bang. Ya di sininya narasumbernya Muslim semua Bang. Kami cari orang saudara Kristen dulu ya Bang ya. Oh ya, terima kasih nih gabung. Ya, sehat aja semuanya. Siapa Bang? Oke, siapa Bang? Makasih Bang. Oke, selamat berjuang. Oke Bang. Siapa Ya Bang? siap Bang. Kita izin turunkan Bang ya. Iya siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah normal ya? Nah normal sekarang. Normal Bang ya, normal. Bang Taat, monitor. Bang Taat monitor. Selamat siang. Halo Bang Taat. Oke. Sudah turun. Bang Greg, aku mute dulu Bang Greg ya, karena udah masuk tahrim asar ini. Oke, siap. Siap Bang. Tolong yang Muslim ditahan dulu lah ya, jangan minta permintaan naik soalnya ini banyak. Kita cari saudara Kristen dulu. Yang dari tadi pagi Bang Greg. Ya dari tadi pagi nih. Lu kan anak kesayangan bayi. Halo, Dencir. Halo. Halo Dencir. Nggak jadi. Aduh, mana deh. Chat kayaknya itu Bang. Assalamualaikum. Malah dikasih naik Bang, udah banyak narasumber nih Bang Greg, Bang. Keliling-keliling dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karaokean. Tuh. Suaraku kencang aja kan Bang? Mana. Oke. Oke, silakan para penyembah manusia dipersilahkan naik ke atas. Ya, di sini kita punya tema Yesus bukan Tuhan, no dogma. Silakan naik ke atas, kita diskusi santai tanpa harus saling menghujat. Silakan. Tadi banyak nih. Silakan Bang MJ, Bang Atemon bernarasi mungkin. Itu ada Ferry itu. Biasanya Ferry punya ini data yang bagus. Kenapa Mas? Nah kan? Apa Mas? Nah, Ferry biasa. NTB, selamat siang. Bersuara Assalamualaikum. kok Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mah dari kemarin diam aja, nggak tahu nih. Ya takut kebanyakan narasumber, saya dibawa dulu aja lah jambaknya ya. Iya, aku juga mau turun sebenarnya Bang Temon. Mana Bang Ton malah turun. Nggak ada teman nanti. Ya, oten-oten. Ini aja yang kalian semua aja lah turun. Kalian semua turun. Ini mendingan kita turun daripada Yesus yang turun pun. ya oten-oten yang waras naik. Kalau merasa waras, otaknya dibawa naik ya, dibawa juga, jangan ditinggal di jamban. Tunjukin satu ayat nih, satu pasal nih. Otaknya dibawa naik, roh anjingnya dihilangkan ya, gitu dong. Ini Bunda Nora ini dari mana Bunda Nora? Tadi depan dia. Dari tadi Bang. Maaf Bang, bercanda. Saya suka sama Bunda Nora, tegas. Memang harus tegas Bunda Nora. Dari Medan Bang, Medan. Ini anak Medan Bang, anak Medan.
Ada mi dan dua kawan. Memang harus keras. Jangan dilembut-lembutin itu oten itu memang harus waktunya dikerasin gitu. Tapaya harus lembut-lembut. Tapaya orang mereka jelas-jelas menghujat kok. Bang MJ baca baca. Ya. Saudara-saudara terkasih, Ibrani 57 TB dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan. Bukan salah. Aduh, aku baru mau penginjilan buat oten-oten biar waras di bawah. Macam mana pula lah. Memang harus keras itu. Jangan dikasih ampun, jangan dikasih hati gitu. Mana bang? Mana dalilnya bang? Ya oten-oten ya, dengarkan ya penginjilan kita di atas. Ini gratis nih, nggak usah bayar per puluhan. Yang mana bang? Oh ini ada tamu bang. Oke. Dia turun. Ya teman-teman oten di bawah, kita akan melakukan penginjilan, mengambil satu dalil. Saudara-saudara terkasih, mari kita baca 2 Raja-Raja 18:27. Tetapi juru minum agung berkata kepada mereka, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja, bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tahinya, enak tahinya, dan meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu? Nah itu, ten. Sudah dipraktikkan belum sama mereka itu? Kata si Raymond tadi enak loh, itu katanya enak loh daripada air kencing muntah katanya. Raymond. Ayo oten. Suaramu persis kayak pendeta di gereja. Ya udah bang, mau diizinin bang, naik bang. Aduh, tinggal musiknya, kurang musik saja itu bang John. Persis sudah di gereja bang John. Gitu ya. Iya bang, makan tai bang, makanya nggak pinter-pinter. Ya oten-oten yang mau masuk surga, yang lagi nunggu Tuhannya turun ke bumi, silahkan naik, ya kan, kita buktikan Tuhanmu nanti tuh turun beneran gak? Atau jangan-jangan kalian diprank sama Tuhanmu, ya kan? Nah, yang turun nanti ternyata lain lagi. Kasihan udah nunggu lama-lama. Ya oten-oten, silakan naik oten-oten. Gak usah malu-malu, ya kan? Di sini ada Bunda Nora akan melakukan pengajaran buat kalian biar otaknya lurus, ya kan? Ayo oten-oten, silakan naik oten-oten. Ini ada oten nih. Tuh. Halo. Oh, ini oten baru ini. Ayo. Saya transfer semuanya, pindah. Saya transfer 10.000. Gimana Bang Greg, Bang MJ? Lagi gimana? Lagi penginjilan Bang, buat lagi penginjilan. Ya. Bang Lojik. Antum kan suka maki-maki tuh, udah maki-maki sana, cepat. Sayang ini udah 500 viewernya. Udah gampang, ini aman kok, aman nih. Nggak apa-apa, aman. Hantam aja.
Mana tuh nggak ada. Greg, aku turun dulu ya, Bang MJ, Bunda Nora, Oke, siap. Bang Oji. Oke Bang. Aku turun dulu ya. Oke. Siap, masih ada makasih. Bunda. Ya. Masih ada Bunda Nora. Assalamualaikum Ada. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Oten ini sudah nggak ada Bang, udah punah Bang. Buktinya nggak ada naik nih. Iya, saya juga lihat. Iya, mungkin atau juga gini Bang, udah nggak merasa pinter lagi, nggak berani naik. Yang punah itu orang bodoh udah mulai punah, udah pada pintar. Syukur alhamdulillah. Teknologi udah berkembang. Bukan, karena begini, persyaratan naik sini roh anjing harus dilepaskan. Nah, mereka nggak bisa melepaskan roh anjingnya. Jadi kan itulah. Jadi kalau saya roh ini, anjing dipakai, yang mana bisa jadi dikembaliin. alhamdulillah 2025 di Indonesia ini orang bodoh udah nggak ada, karena orang bodoh itu nggak bisa mencari Tuhan yang benar. Orang pintar sudah bisa mencari Tuhan yang benar. Gitu. Jadi 2025 ini orang bodoh udah nggak ada. Gitu. Makasih Bunda Nora dan teman-teman yang lain, orang bodoh berkurang. Hanya orang-orang yang keras hati dan gengsi yang masih bertahan di dalam kebodohan. Gitu. Begitulah. Silakan Bunda Nora lagi, Bunda Open Nora. cam juga. Lama kita bertiga nggak pernah open cam ini. Iya. Ya, oten-oten yang di bawah, ya kan? Silakan naik. Nah, ini gratis di sini oten-oten. Gratis ya kan, daripada kalian bayar mahal-mahal ya kan. Di sini online gratis, ada Bunda Nora yang akan mengajarkan kalian bagaimana caranya memahami ya kan Bible itu yang benar Tahu Bang seperti MJ, apa. Bang MJ. Iya. Di roomnya si Liana lah kemarin kan, yang Malaysia itu kan. Nah, jadi naiklah di situ, semua Kristen di situ, ya kan. Terus karena lewat aku kan selamat bergabung Nora Aritonang bergabung. Nah, di bawah aku typingnya ketawa karena begini, narasi mereka agamamu, agamaku. Ternyata sudah dilanggar sama kita. Karena itu adalah perintah Nabi Muhammad, jangan mengganggu agama orang lain. Nah, karena narasi kayak gitu saya ketawa di bawah. Dijambak lah. Baru mereka bilang begini, Nora itu jangan dinaikkan. Muncung tai itu. Pemujat itu. Jadi naiklah. Mengamuk mereka. Turunkan si Nora itu, pemujat itu, anjing itu katanya. Langsung gue bilang, Bani anjingku. Turunkan itu. Tapi hostnya nggak mau turunkan. Kamu turunkan hostnya, taruh. Udah 10 itu. Lanjut dulu. Oke, rupanya dia Bunda. Halo Arul. Halo Bang Arul. Halo Bang Arul. Bang Greg, Bang MJ kata Bible nih udah biar biasa dah. Gak biasa aja Bang. Waalaikumsalam Bang. Ini ada Bunda Nora di sini. Oh Muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah. Sudah nggak ada orang bodoh, alhamdulillah. Bukan Bang, ada masih Bang, cuman nggak berani naik karena Bani Guguknya ikut. Iya, betul. Itu dia nggak bisa ngelepasin. Enggak, roh anjingnya nggak bisa. Kalau gini, kalau saya gini hewan-hewan ternak gitu. Tuh kemarin pada marah-marah kan, selagi live sendiri kan yang sore-sore tuh. Saya bilang kalian dasar hewan ternak domba, nggak benar kalian penipu. Sebodoh-bodohnya orang yang nggak bisa nemu Tuhan, yang nggak nemu Tuhannya itu sebodoh-bodohnya orang Ki. Enggak, dia cari yang bisa kelihatan Bang, yang ada kakinya, ada tangannya Bang. Menjemuran celana dalam bisa kelihatan ngaco. Begitu dipelajari ternyata bukan Tuhan Bang, dikasih lihat fotonya bingung dia pilih, ya kan? Katanya bisa kelihatan. Oten berkurang tahu. Betul. Jadi lanjut Bang. Iya. Ini Bang Greg belum isi ini lagi, belum undang Edis TV lagi. Kapan-kapan harus jebol kayak Edis TV karena masih banyak yang dungu di sana. Yang dungu masih ngumpul di sana soalnya. Gini, kita naik ke sana kita bilang Leo, Islam pindah. Itu turun lagi kita aja. Iya, kacau. Iya. Diskusi sama Kristen berkali-kali baru 2 menit udah ngejelasin Bible. Aduh, tar dulu Bible mau tutup aja dulu pakai ini nih. Dulu kayak ini. Kagak usah dulu Bible tutup dulu sama Quran, pakai ini dulu nyari Tuhan kita ayo. Mau nyari Tuhan mau kemana? Mau ke pasar ayo.
Nyari Tuhan aja pakai ini, nyari Tuhan, bukan pakai Bible. Quran tutup dulu sama Bible, nyari Tuhan pakai ini dulu nih. Masa nggak punya otak sih, kacau. Nyari Tuhan itu pakai otak dulu. Nanti kalau kamu sudah mempercayai Bible harus lulus. Sorry, kalau kalian mempercayai kitab suci harus lulus syaratnya. Kalau semua buku dianggap kitab suci, maka akan ketemu Tuhan. Ngawur aja lu. Ayo naik ke session lah. Lanjut dengan rekan-rekan Bang Greg dengan Bang MB. Gitu. Oh jadi, iya dong, pakai akal dong Bang Silaban. Mana sih? Lu nyari bini aja pakai akal kok. Lu mau nyari bini yang gak ada akalnya? Ngadi-ngadi. Apalagi nyari Tuhan harus pakai akal, Abang. Nyari bini aja lu, nyari kalian bisa akal kok. Betul Bang, kalian bisa menganggap kitab suci itu benar atau tidak, itu pakai akal, bukan pakai iman. Sekarang ada kitab suci, isinya menjelaskan bahwa toilet itu adalah Tuhan. Pasti kita tentang, karena tidak sesuai dengan akal dan pikiran. Itu maksudnya. Lanjutlah Bang. Mantap, kita udah lama tidak jumpa ya. Udah lama nggak jumpa kita. Iya. Soalnya saya lagi fokus mau ini dulu, mau mempersiapkan lamaran dulu. Gitu. Lamaran jadi Tuhan. Ya syaratnya harus mau disalib Bun. Syaratnya harus mau disalib Bun kalau mau jadi Tuhan. Bang, kutanya dulu sama kau nggak pernah menyalib Bang? Kutanya dulu sama kau Bang, pernah nggak kau menyalib? Pernah Bun. Bahkan sering kan? Iya. Nah udah. Nah, ketika kau menyalip kendaraan, kenapa kau nggak dituhankan? Jadi kalau kan? Iya Bun, betul. Berarti kita harus syahadat ulang Bun ya. Iya. Makanya itu di belakang mobil itu selalu saya bikin stiker. Ya. Dilarang menyalip karena saya bukan Kristen. Gitu. Nah, iya. Ya, oten. Andy itu ya, sebenarnya dia itu perempuan. Sebenarnya dia sebenarnya laki-laki. Cuman kemarin dia kerja di bangunan. Ya kan? Jatuh dia, buah pelenya hancur. Nah, karena buah pelenya hancur, nah tidak berfungsi lagi, dipotong habis. Baru dibikin pipi. Nah, jadi kayak gitulah dia tuh si Andy tuh. Naik Andy. Bukan kalau buah pelitnya hancur gak boleh masuk jemaat Tuhan Bun? Iya nggak boleh. Tapi cemana lah, ini kan buah pelenya si siapa Andy beda pula. Bun, ini ada si Titan. Agak jorok dikit ini Bang. Bun, itu kan Tuhannya Oten itu kan ini Bun, di sunat tuh ya kan? Kan ada lebihnya. Nah lebihnya itu kekal enggak Bun? Ikut ke surga enggak itu? Aduh. Bang kasih ketawa dong Bang. Oke tadi ya. Ya oten silakan naik ya kan. Di sini kita akan belajar ya kan. Kebetulan di sini ada Bunda yang udah memahami ya kan. Pendeta aja tadi mencret pendeta tadi. Ujung-ujungnya apa ya? Kabur deh. Iya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya harus pakai roh ya kan. Begitu ditanya, bener nggak ini pakai roh? Bener nggak pakai roh? Begitu ditanya, oh ya pakai roh. Terus ada yang salah. Itu mungkin rohnya kabur waktu itu, makanya salah, ada yang salah. S2 ya. S2 kan katanya Bang. Tadi katanya S2 tadi. Iya, S2 Bun. Iya. Sekelas S2 diajak diskusi, ujung-ujung imani saja, ya kan? Harus pakai roh kalau mau belajar itu. Lama. Kemarin dia loncat Bang MJ, loncat kemarin. Oh iya. Lanjut Bang Fer, lanjut. Ada mau ngajian Bang Greg. Dia ngaku pesantren. Baca Al-Qur'annya lancar Bang Greg.
Nah, saya bilang dalam ayat tersebut itu dalam kalimat matobi tomat asli. Dia nggak paham Bang Greg. Dalam pembacaan surat Al-Ikhlas saya tanya di kalimat terakhir itu kolkolah sugro atau kolkolah kubro. Dia nggak paham Bang Greg. Saya bilang apakah Anda tak malu sama mualaf? Kan? Mualaf kan dia baru belajar Bang Greg. Masa dia nggak mau mampu? Betul. Habis ya hotelnya sama Bunda Nora habis ya. Pada kabur ya. Digas terus dari pagi, dari pagi sampai sekarang. Bang, pendeta bonyok. Makanya habis itu nggak ada lagi berani naik yang oten-oten awam. Sebenarnya masalahnya aja bonyok kok. Kebodohan kepala aja, itu aja masalahnya dari kebodohan kepala. Bodoh kepala menyebabkan hati menjadi kotor. Duh, gimana sih? Masa Tuhan aja dijolimi apalagi kita. Kacau. Tapi Bang Loki, jangankan hatinya yang kotor, konten aja mukanya kotor-kotor. Iya. Auranya gelap dia. Makanya nggak ada mau buka on cam dia. Ini aja kan matanya satu ke kanan, satu ke kiri. Muslim kalau nggak mandi. Ada lagi di luar Tuhan, Yesus binasa. Pede kali kau Bang. Binasa. Kau yang binasa Bang. Orang Tuhanmu aja binasa Bang. Salah. Benar nanti. Mulutmu mengisiskan. Udah, curhat. Naik bang. Ayolah. Rupanya nggak berani naik ya. Aduh. Itu ibu, ya, takut ya. Ibu. Ada Bunda Nora di atas. Ibu. Nggak berani naik. Ada Bunda di atas. Opung saya tuh. Opung. Coba. Opung, naik Opung. Kau kasihan kau nanti Islam kemana nanti? Kalian yang kemana nanti? Kalian mau kemana? Namanya sama-sama Ariton. Makanya bilangnya Bunda tadi, opungnya Bunda Nora. Aduh, udah deh, lanjut dulu deh. Lanjutlah. Terus saya dari tadi nonton juga Bang Greg, nonton juga saya. Saya udah kirim itu fotonya juga ke Bang Greg. Nah, Bang Julio. Udah Bang Julio mana? Udah kelihatan mana yang permanen di imannya yang kacau itu udah kelihatan. Tapi doktrinnya parah ya, doktrin dogma Kristen tuh parah itu. Jadi bodoh. Dia nggak bisa lepas gitu. Cara mencari kitab suci yang benar aja nggak bisa dia. Langsung di dalam dia tuh. Bodoh bener. Nggak ngerti saya juga begitu. Nggak, gini Bang, lucu Bang. Jadi kejadian yang di itu kan jadi masalah buat mereka tuh. Katanya, lah Tuhannya dia loh disiksa kok boleh. Ya kan? Jadi kalau berpikirnya sudah ada di dalam Bible, itu sama dengan orang nggak bisa lagi dikasih buku mana matematika, mana bahasa Indonesia. Langsung aja udah di dalam Bible. Kan kita bisa bedain buku matematika dan buku bahasa Indonesia kalau kita ada di itulah. Lanjutlah, gas aja terus. Tadi saya masuk lagi ya, saya harus ada kerjaan dulu bentar. Oke, halo Bintang. Ya, lanjut. Halo Bintang, halo. Terbangin aja nanti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bintang. Mic-nya dibuka. Halo Bintang, halo. Ya Allah ya Karim. Bang, kecilin aja Bang. Nggak biasa. Kecilin. Bunda Nora aja yang dibesarin. Lori ya? Bentar. Kalau digedein, halo. Ke orang banyak naik.
Flori, selamat sore Bang. Oh ini lagi Mr. Sbra apa nih, SBRA namanya ribet banget. Selamat sore Bang, Mr. Sbra Bang. Halo Bang Masta, halo. Aduh. Halo Bang Masta, halo. Bang Masta, halo. Monitor, Bang Masta. Silakan naik para penyembah manusia. Para penyembah manusia, silakan naik ke atas ya. Anak-anak hewan dipersilahkan naik ke atas. Tadi ada si Titan, habis bagikan dia pergi. Udah terjambak, cuman ada si Yus nih. Naik Yus. Ini dia. Halo Bang. Oke, halo. Iya, gimana kabarnya hari ini Bang? Alhamdulillah sehat selalu. Bagaimana kabar antum? Sehat juga Bang. Yang gitulah. Oke, silakan nama Bang Ferry itu. Bang Ferry, lanjut Bang Ferry. Oh iya. Tunggu dulu Bang. Abang ini pakai 2 akun. Abang ini pakai 2 akun. Satu lah. Ya. Oh, satu ya. Saya kira ada akun yang ini 2 ini. Oh iya, oke Dan. Bang Yus dari Kristen Bang Yus. Iya betul Bang, betul. Oh, Bang Yus, tadi saya di WhatsApp Bunda Nora, kata Bunda Nora gini Bang Yus. Coba tanyain Bang Yus, itu waktu Yesus makan ikan goreng, itu ikan apa nih Bang? Ikan cere, ikan piranha, ikan rohan? Ya pertanyaannya yang logis aja Bang. Kalau tidak tertulis mana kita bisa jelaskan Bang? Berarti memang ada. Ini aja Bang, itu sesuai temanya aja Bang, Yesus bukan Tuhan, tanda tanya. Iya. Nggak, cuman tadi saya pengen tahu aja Bang, ikan apa di mata Yesus, ikan lohan, cupang. Abang Ganteng, sebelum kita ke tema, bisa saya bertanya dulu ya Bang? Suara Bang, suara. Saya bisa bertanya dulu Bang, sebelum kita ke tema. Nanya apa Bang? Ayat satu ayat Al-Quran saya mau tanya. Siapa tahu Abang bisa jelaskan. Itu kan sebenarnya udah ada tema sih. Nanya apa Bang emang? Ayat apa? Udah takut ya ditanya ayatnya. Jangan selalu bertanya, ditanya tidak mau. Gimana ya Abang? Maunya bertanya tapi tidak mau ditanya. Gimana Bang? Yaudah, nanya apaan? Assalamualaikum Bang Gofur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditunjukkan atau dijelaskan di ayat Al-Quran mana yang ayatnya yang hilang? Ayat yang hilang. Usap kali itu. Emang ada ayat yang hilang? Oh, berarti Abang belum pelajari. Di mana ayat yang hilang Bang? Ada aja tuh. Kalau ayat bilang yang dalam Al-Quran itu tidak ada, ya kan? Tapi kalau ada mayat Tuhan yang hilang, ada. Mau kutunjukkan mayat hilang dari kubur. Mau kutunjukkan. Inilah ada mayat Tuhan kalian. hilang. Kalian belum mengkonfirmasi ayat itu. Kalian sudah ini. Kita kan diskusi. Konfirmasi, kau begini loh. Kau harusnya tunjukkan data. Tertulis di sini ada ayat Al-Quran yang hilang. Ada yang hilang.
akan dibatalkan. Mana? Surat apa yang hilang ayatnya? Coba dilihat di Al-Baqarah ayat 106 coba. Silakan Ferry. Gitu. Tapi nanti kalau saya bertanya kamu jawab ya. Silakan. Ya? Apa saja kau tanyakan saya siap jawab. Oke, silakan Ferry. Punya ini enggak? Iya. Iya. Di mana di surah apa dan ayat berapa yang dihilang itu? Yang dihilangkan itu? Kau yang bawakan data dong, kau ngomong kan. Gimana? Iya, sudah tadi. Nanya kau. Lah, kau yang bilang ada yang hilang, kau tunjukkan di mana hilangnya gitu, kuculuk, dongo, dodol. Iya, itu yang saya tanya. Di mana ayat? Bang. Ayat mana yang hilang? Bang, gini Bang, kalau ayat yang hilang, harusnya kau buat perbandingan. Saya baca di surat Al-Baqarah yang di versi ini, Al-Quran versi ini, dengan Al-Quran versi itu, kenapa ada ayat yang ini tidak ada di Al-Quran yang ini? Gitu Bang. Coba dibaca dulu ayat Al-Baqarah 106. Coba kau baca Fer. Terus dibukuin aja Bun, aku cuma punya satu device ini. Nah, sudah mulai. Apa yang mau ditanya, Yus? Sudah. Ada ayat yang hilang Bang. Waduh, ayat yang hilang. Memang kamu tahu ada ayat yang hilang, Yus? Kamu tahu nggak ada ayat yang hilang? Al-Baqarah ayat berapa? Coba dilihat. Kamu tanya, enggak gini, Yus. Kamu mau tanya, sudah framing. Gini, Yus. Al-Baqarah ayat berapa? Saya tanya. Saya tanya, kamu mau bertanya, adakah ayat yang hilang atau mau bertanya apa? Kalau mau tanya apakah ada ayat yang hilang, nggak ada. Kalau di Al-Baqarah ayat 106 itu ayat yang kami batalkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik. Siapa yang mengganti? Allah Subhanahu Wa Taala. Terus maksudnya apa? Yang hilang apa? Di situ ada kata hilang, Bang. Yang dibatalkan dan yang hilang dikatakan. Terus yang menghilangkan siapa? Nggak tahu. Coba tanya sama Al-Quran sendiri. Nggak tahu. Ya Allah lah yang menghilangkan. Makanya ada nasab masuk. Mana paham dia nggak paham. Gini loh, dia nanya pertanyaan yang dia tanya nggak ngerti gitu loh. Coba. Surat apa di ayat mana yang hilang itu? Coba kan dikatakan situ ada ayat yang hilang. Walah, teluk. Kamu itu bodoh apa tolol Bang Yus? Hah? Coba kamu tahu dari mana ayat itu ada yang hilang? Woi, Yus, ngelantur nih orang nih. Kan tadi dia bilang gini, dia kan tanya, tunjukkan di mana ayat Al-Quran hilang kan? Kan kita bilang kita nggak tahu. Oh, terus kemudian dia bilang gini. Oke, siap Bunda. Bang, itu. Izin sedikit ya Bang Gofur, saya cuma nunjukkan aja deh. Monggo. Saya lagi menikmati pisang goreng. Enaknya. Iya, bukan ikan goreng Bang, itu masalahnya. Lanjut udah. Ini ya, oke. Dia tuh baca itu makanya jangan penggal-penggal lah, ya. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan maksudnya apa? Hilangkan dari ingatan. Jangan dipotong, Yus. Nah, kalau yang ini Yus, saya tunjukkan ya Yus. Bentar ya. Nih, sebentar. Oke. Mengambil mayat Tuhan. Nah, ada yang kehilangan mayat Tuhan. Mayat Tuhan kamu ini. Dijawab ya Yus. Nih, ada orang yang mengambil Udah kabur. mayat Tuhan. Ya Yus ya.
Nah, herannya kalau katanya dihilangkan dari ingatan, karena apa? Al-Quran itu adalah hafalan. Digantikan dengan yang lebih baik. Nggak masalah. Contoh yang bermasalah itu, harusnya ini yang harus digantikan. Begini Yus, ya. Digantikan yang lebih baik. Nah, nih, oke. Nah, ini dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Maunya Tuhan kau tuh ganti. Ganti ya Yus. Yus. Hilang, orangnya hilang. Orangnya hilang, diambil kucing. Tadi ada yang typing di bawah katanya Al-Quran katanya fiksi-fiksi. Kitabmu itu yang ambil dari dongeng-dongeng itu kitabmu. Kalian nggak pernah belajar itu. Nggak sadar kalian, kitabmu itu Paulus itu penuh dengan dongeng. Maunya diganti. Janganlah dikatakan di sana susunya di jama-jama Yus. Ya, ditanya itu. Bun, kalau Wahyu 10 itu gimana Bun yang kitab itu dimakan malaikat? Hah? Yang Wahyu 10 nomor 10 itu Bun, yang kitab itu dimakan. Bukan Alkitabnya dimakan, gulungan. Iya kan? Betul nggak? Gulungan nggak? Kitab di Bible versi 1 kitab jelas. Kecil kali suaramu, Fer. Waduh. Ya. Kalau di apa gulungan? Nah nih, nomor 10 nomor 9. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Bagaimana perut bisa merasakan pahit? Dongeng. Itu alegoris, Alegoris, sudah alegoris. Alegoris. Ya. Tunggu dulu ini lagi ya. Nih. Ya Allah. Dari pagi loh kami. Iya. Masya Allah. Lanjut Bunda. Abang tahu kalau naga menyemburkannya api ya harusnya. Itu kisahnya. Lalu, lanjut. Naga itu menyemburkan air dari mulutnya seperti aliran sungai yang deras ke arah perempuan itu untuk menghanyutkan dia. Waduh, naga menyemburkan air. Apa lagi? Ada lagi naga menyemburkan air. Bang Aru, woi, langsung turun. Kristus, halo Kristus. Halo Kristus. Ini pasti Islam ini. Lihat aja profilnya. Yesus ngudut pasti Islam lah. Ini ya. Nih kita lihat ini ya Bang. Nah. Assalamualaikum, saya Islam Bang, sorry Bang. Itu kemarin buat ini Bang, buat apa? Buat nyari akun Minang Kristen itu. Nah. Nih naga menyemburkan air kan. Nah ini menyemburkan api ya Bang. Api. Nah ini ternyata dongeng. Dongeng naga menyemburkan air. Ternyata kitabnya dongeng. Naga menyemburkan air. Dongeng Lok Lua. Kita buka ya. Ini ceritanya bagaimana sih? Saya juga penasaran baru ini. Nah, nih
Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian luar biasa yang penuh hayalan, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Nih, Citra Petrus Antropologi 2007 118. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral mendidik. Berdasarkan kutipan yang diambil dari Wikipedia ORG di atas, sudah jelas bahwa dongeng adalah cerita turun-temurun. Nah, kita lihat. Cerita rakyat Lok Sinaga Lok Lua, Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Oh, mungkin diambil dari ini ya. Ada sebuah keluarga nelayan mempunyai seorang anak laki-laki. Laki-laki ya. Bila mereka pergi bekerja, anaknya tinggal di rumah untuk menjaga. Pada suatu nenek bubaya, ternyata begitu perut mereka kenyang, timbullah suatu keajaiban. Kedua suami istri itu perlahan-lahan berganti rupa menjadi 2 ekor naga yang besar. Keajaiban ini menimpa putra mereka karena ia belum sempat memakan telur itu. Oh, jadi dari dongeng itu ya, naga yang mengeluarkan air ya. Fix dari dongeng itu. Dari dongeng. Jadi tapi sebenarnya hal-hal dongeng itu udah diakui sama Paulus, Bunda. Paulus itu mengambil kisah-kisah dongeng untuk menjadikan Kristus. Dan Oke, silakan disambut tamu kita itu, banyak 3 orang itu. Mana 3 orang? Bang Wildam, selamat siang. Bang Wildam, selamat siang. Bang Wildam, selamat siang. Bang Wildam. Bang Chunli, selamat siang Bang Chunli. Bang Chunli, selamat siang. Bang Chunli, selamat siang. Kenapa naik pada ini ya? Diam ya. Bang Chunli, selamat siang. Nah ini pengakuannya nih, pengakuannya yang dimasukkan ke dalam Bible itu adalah sebuah dongeng nih, pengakuannya nih. Nah, kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua saudara-saudaraku. Alhamdulillah sehat. Amin amin. Bundaku, assalamualaikum bundaku. Waalaikumsalam. Bang Greg, bagaimana kabar Bang Greg? Kenapa? Nih, kalau mereka semua minum minuman rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, batu karang ialah Kristus. Ini ternyata cerita ini, kisah ini, minum minuman rohani ini berasal dari dongeng, teman-teman. Mari coba kita lihat tafsirnya ya. Nih, tafsir, waduh apa ini? Aduh, kenapa lagi nih? Jangan hujat ya Bang, jangan hujat. Jangan. Saya cuma bantu. Saya cuma bantu baca. Ya. Jangan. Menurut suatu dongeng orang Yahudi, nih, menurut suatu dongeng Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel